kenyataannya memang benar. Benarnya kenapa? Saya itu mengidap waktu itu mau operasi empedu. Begitu mau operasi empedu, kok profesornya absen. Janji setelah subuh mau dilakukan tindakan, ternyata molor sampai jam 9 malam. Akhirnya apa yang terjadi? Darah saya naik. Nggak terjadi di operasi, di reschedule. Apalagi profesornya paginya, subuhnya, dia mau berangkat umroh. Udah, nggak jadi. Dan itu dia. Setelah nggak jadi, saya ini diantaranya, kepala saya tiap hari, tiap pagi bangun tidur tuh konsumsi Panadol ekstrak 2 biji setiap hari. Yang punya apotek tanya, kok tiap hari makan Panadol? Iya, kepala saya pusing. Nah, ternyata mulut saya ini berbeda ngomongnya, agak melenceng. Kim, saya kemarin mau operasi empedu. Nggak jadi, katanya yang 3 titik itu nggak jadi. Dia bilang, hoki. Waduh, luar biasa. Kok bisa hoki, Jim? Kamu tahu tidak? Mesin mobil itu yang di depan itu, kalau ganti oli, ganti filter tidak? Ganti, Jim. Nah, kalau kamu, empedu kamu, ntar Tuhan itu, begitu kamu menghadap Tuhan, Tuhannya tanya, empedu gua lu taruh mana? Wah, dioperasi, Jim, dibuang. Tuhan, dibuang Tuhan. Emang itu barang kamu, milik kamu. Itu kan bukan milik kamu, milik gua katanya, kata Tuhan yang gitu kan. Nah, lu, saya sampai malamnya sampai tak bisa tidur. Saya di ruang meditasi ini, saya merenung. Kenapa sekarang ini nggak bisa duduk dengan baik, nggak bisa doa dengan baik, rubuh sebentar, rubuh dulu, bisa berjam-jam. Kenapa sebetulnya? Saya koreksi, mulai umur 1 sampai 60 lebih ini, apa yang saya makan dan apa yang saya konsumsi. Waduh, luar biasa kalau dikoreksi. Yang namanya kaki, hanya kaki meja aja yang dimakan. Ya, itu dia. Segala macam masuk. Ya kan? Perut saya dulu gendut. Dulu ada di foto sama Sis Grisel, waktu pertama datang di rumah Pak Heru, di foto sama dia. Perut saya itu kalau nyetir mobil, nempel di setir mobil. Nah, itu yang bahaya. Ternyata di dalam perut ini mungkin sampah. Saya nggak tahu. Dampaknya itu luar biasa. Bukan asam lagi, asam banget. Gitu kan. Nah, akhirnya saya punya pikiran. Dengan minum Kangen Water lebih daripada target seusia saya dan seberat badan saya, setidaknya bisa lebih cepat membersihkan badan saya. Tubuh ini. Jadi kalau mobil ya ganti oli benar-benar gitu. Itu ingenuity. Kalau istilahnya mesin kan ingenuity, jadi ganti oli, ganti darah gitu kan. Nah itu. Dan diantaranya selain empedu, saya itu punya lever yang berlemak. Itu ke pinggang, sakitnya ampun-ampun. Ya, saya nggak mau resep-resep dokter lagi udah. Ya, lever saya berlemak. Belum lagi mata sebelah kanan saya buta. Sorry. Ya, mata kanan saya itu buta. Waktu itu pernah saya operasi katarak yang sebelah kanan. Nggak apa-apa. Tapi suatu saat saya lagi pergi ke Bogor, naik kereta, mungkin capek atau bagaimana. Tahu-tahu
mata saya itu ada keluar jaring laba-laba itu. Ya, bukan jaringnya sistem, bukan. Jadi ini jaring laba-laba. Begitu sampai ke rumah, laba-labanya hilang. Jadi seperti abu-abu. Besoknya peteng dedet, hitam sama sekali, nggak kelihatan. Nah, semakin takut saya ini. Makanya kembali lagi, apakah mikrokluster itu bisa sampai ke sel-sel darah saya yang di sana, memperbaiki regenerasi sel? Apakah bisa? Iya kan? Pertanyaannya, apakah bisa? Nah, sekarang berapa lama, berapa cepat mengobatin mata saya? Itu, ya kan? Apakah perlu dibantu dengan obat sendiri yang dari apotek atau bagaimana, atau resep dokter? Kalau luka itu nggak terlalu lama untuk diobati. Karena menakutkan sekali, soalnya sebelah kanan hitam, jangan-jangan ntar nular ke sebelah kiri, ya udah ciloko, ya kan? Dunia gelap gulita udah, belum kiamat udah gelap gulita, susah, ya kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya kesinjim lagi, itu yang puijin saya, juru selamat saya yang di apotek. Saya bilang, Jim, mata saya yang kanan ini buta. Masa? Dilihat sama beliau. Enggak buta, masih bagus. Iya, Jim. Mata saya ini yang satu gelap gulita, Jim. Apa karena mengangkat bahan berat, saya kan ada main granit, main marmer. Jadi saya takut, jangan-jangan mengangkat berat lebih dari berat badan saya membuat pecah pembuluh darah saya. Saya takutnya di situ. Nah, dia dikasih obat. Ini masalah kulit, ngomongnya begitu. Ini masalah kulit. Ini anak saya kan dokter spesialis kulit, gitu kan. Saya kasih obat, mau nggak? Wah, ini dia. Dengan modal kepercayaan saya minum obatnya. Ya kan? Saya minum obatnya. Ternyata begitu minum obatnya, di sekitar mata saya itu menjadi lunak. Ternyata sebelumnya itu timbul benjol-benjolan yang tidak terasa, tebal begitu. Jadi begitu minum obat dia, waduh, ini langsung kulit terasa lemes, halus gitu. Dan merasa seger ini mata. Kayaknya betul-betul bermasalah ini. Jadi makanya dengan dorongan mikrokluster itu cepat sembuh sekali. Ya kan? Itu masalahnya itu. Jadi bisa melek lagi, bisa ngelihat Pak Januar lagi, bisa. Ya kan? Nah, setelah itu, masalah yang ketiga, 142 ya, lever 42, mata buta. Yang keempat, ini lebih mengerikan ini, Pak bilang. Ya kan? Lebih mengerikan. Apa yang mengerikan? Umur saya banyak. Ya, umur saya banyak. Kalau tidur, itu mendengkur. Kayak gergaji bambu begitu. Krok, gitu. Kayak gergaji bambu. Ya kan? Nah, itu istri saya. Udah merem mata deh. Tulingnya budak aja, buta tuli udah. Gitu. Nah, saya tidurnya itu setengah berbaring begitu. Soalnya kalau telentang kesendak, dan setengah berbaring itu pun kalau kesendak harus buru-buru dibangunin. Kalau enggak, lidahnya itu mundur. O2-nya nggak dapat. O2-nya nggak dapat, otaknya lupa. Kalau udah lupa, bablas yang ini. Itu dokter di Kemayoran, itu spesialis silent killer, lulusan Jerman satu-satunya di Indonesia.
nginep di sana 1 malam hanya untuk diagnosa saja itu 5,6 juta. Jadi komisi kangen water kalah kalau baru 1A kurang gitu. Jadi 5,6 juta itu menyakitkan sekali. Semalam, kalau 2 malam belum diagnosanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini nggak betul. Hati saya ngomong ini nggak betul. Kenapa nggak bisa ngomong betul? Setidaknya saya harus membersihkan diri saya sendiri. Tubuh ini harus betul-betul fresh, betul-betul dicuci, di-ingenuity, ya kan? Jadi betul-betul di-ingenuity, jadi harus betul-betul bersih, puasa. Jadi puasa betul-betul diet, makanan-makanan yang bermanfaat. Kalau enggak, penyembuhannya lambat. Jadi selama training setahun di kantor, kondisi saya waktu itu masih sering tidur. Jadi kalau bawa mobil, kalau Pak Heru nongkrong di sebelah saya, setidaknya kamu mesti bawa kuaci, supaya bisa bangun. Soalnya kenapa? Tahu-tahu saya tidur. Begitu nyetir mobil, tahu-tahu tidur. Soalnya kejadiannya, pintu tol yang udah nutup bayar karcis, itu saya tabrak, Pak. Itu tol sampai satpamnya bingung. Ada apa, Pak, kok ditabrak? Saya tidur, Pak. Jadi gitu ya. Bahkan kejadian lagi di Daan Mogot, sedang macet-macetnya. Ada motor 4 biji depan saya hajar, Pak. Saya hajar 4 biji. 4 biji. Di antaranya itu ada yang jual pecel lele. Jadi lelenya berhamburan sono jalanan. Loh, Pak, kok saya ditabrak? Aduh, maaf, Pak. Saya tidur. Wah, itu istri saya yang di sebelah saya domel-omelin sama yang saya tabrak. Itu bahaya sekali. Makanya kembali lagi silent killer itu, waduh, bahaya sekali. Drop. Jadi kembali lagi, 1, olahraga. Kedua, makanan yang bagus. Jangan sembarangan makan sembarang kaki dimakan, ya kan? Jadi yang ketiga, minum kangen water fresh dari mesin, diusahakan, itu kan? Jadi soalnya kenapa? Saya ini sebelum percaya yakin seperti ini, saya coba ke orang, Pak. Saya coba ke orang, Bapak Ibu. Saya coba ke orang. Karyawan saya itu ngomongnya sakit pinggang mulu. Katanya encok. Saya kasih 1 botol aqua yang gede itu, yang 1,5 liter itu, 1.600 itu, saya suruh nenggak. Kamu minum ini. Saya nggak ngerti itu encok atau apa, saya nggak ngerti. Pokoknya kamu minum. Saya kasih minum, kamu habisin sekaligus. Ternyata sore ketemu saya, belum separuh. Waduh, belum separuh. Kalau gitu besok saya ambil lagi. Besok saya kasih lagi 1 botol yang gede itu. Saya tungguin kamu minum. Kamu minum, saya tunggu. Sekaligus, ternyata nggak kuat 1 botol, ternyata diminum setengah botol. Apa yang terjadi? Saya sendiri takut setelah mendengar beritanya. Jam 1:30 itu istri saya telepon. Ada apa? Itu si Bejo. Kencingnya keluar sampah, ditunjukin ke gua. Brengsek tuh orang katanya. Terus saya ngomong, itu sampahnya dipoto nggak? Enggak, dibuang. Tapi yang gua lihat itu segede kacang hijau. Itu bergerigi kayak garam gitu, ada darah, ada hitam gitu. Ya, itu ada 5. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Sore saya nggak ketemu dia, paginya saya ketemu. Jo, kamu
Bagaimana tadi malam? Waduh, puji Tuhan, bos. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Kenapa? Saya tadi malam baru bisa tidur. Loh kok bisa? Iya, selama 5 malam terakhir itu saya nggak bisa tidur. Kalau saya ke belakang, itu keluar air sedikit doang. Itu pun campur darah. Loh, kenapa kamu sebetulnya? Saya saya nggak tahu. Jadi begitu dia lahiran itu tadi lima kacang hijau tadi, langsung kenceng semuanya. Nah, akhirnya keranjingan. Begitu dia ketakutan kan, masih ketakutan itu. Tiap hari minta air ajaib. Akhirnya saya viral. Itu Bagus Aki itu di toko viral, Pak. Banyak orang antri minta air ajaib. Bilang. Jadi luar biasa sekali. Jadi itu yang saya buktikan ke orang. Ya kan? Seperti tukang urut. Tukang urut istri saya itu kan dipanggil ke rumah. Biasanya orangnya supel begitu kan, ngomongnya banyak. Ini kali ini kok Bu Gina diam aja sih? Iya Om, gigi saya sakit. Terus sudah minum obat? Sudah minum obat. Ponstan, tapi nggak mempan. Setelah ponstan saya minumin Panadol, tetap nggak mempan. Ya kan? Apa yang terjadi? Saya pikir ini rezeki saya kayaknya ini. Rezeki saya pembuktian, ya kan? Saya ambil strong acid. Saya ambilin strong acid. Kamu kumur ini 2 kali. Kumur sekali, sewakit sampai dia sambil air di mulut, sakit, dibuang. Kumur lagi nih sekali, kumur. Udah gak sakit. Saya bilas dengan kangen motor yang 9,5. Nih, kamu bilas pakai yang ini. Dibilas, terus gitu minum. Terus dia tanya, Om, ini air apa? Ini air dari Lourdes, tahu? Ini air dari Lourdes. Ini dari Lourdes, ini tak bilang gitu. Jauh tuh gitu. Ajaib kan? Ajaib. Luar biasa. Itu mesinnya ada di depan tukang. Akhirnya jadi Sadia itu tukang urut. Ini boleh nih Om, mungkin nasib saya akan berubah kali. Gitu dia ngomong, ya kan? Itu jadi kejadiannya itu luar biasa. Itu ada hal-hal yang lain yang bisa membuat kita jadi yakin. Seperti saya ngalamin, saya punya mesin saya jadi menteri kesehatan, Pak. Ibu Bapak Ibu, menteri kesehatan. Sengaja saya keliling. Orang itu bekas operasi payudara, tumor payudara. Ya kan? Saya kasih pinjam, dia nggak mau. Saya kasih airnya, saya bawa mesinnya, air kamu mana? Kasih minum. Selanjutnya, berapa bulan kemudian, saya lihat, mukanya itu udah kehitaman. Wah ini udah bau bangkai kalau kayak gini mah. Cilaka ini. Dalam mati itu, begitu. Ternyata dia itu kena kanker tulang. Divonis kanker tulang. Saya kasih pinjam, saya paksa, coba kamu minum. Begitu diminum, ternyata wajahnya berubah. Yang tadi kebiruan, kehitaman kebiruan itu mulai bersinar kembali. Dan dia ngomong, saya sudah sembuh. Ya udah, kebetulan mesinnya perlu diservis kan, perlu diganti, ya saya bawa pulang. Tuh, jadi ada hal-hal yang bagaimana kita bisa menjadi yakin, ya, yakin, supaya kita itu betul-betul menolong orang itu dengan hati, ya kan? Itu. Nah, kalau seandainya ada teman sakit gitu ya, kebenaran kan saya tinggal di Tangerang nih, ada tetangga
dari Bandung, mamanya di Bandung kena namanya tumor otak. Jadi suatu saat tetangga saya ini mau pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung apa oleh-olehnya? Oleh-oleh buat mamanya itu mesin air, produk air kangen water. Dibawain berapa galon dibawa ke Bandung untuk mamanya. Ya, terus gitu saya hubungi teman yang di Bandung. Kamu tinggal di mana? Gitu. Ntar saya suplai dari teman saya yang di Bandung. Inilah hebatnya 501. Luar biasa. Sekian testimoni saya. Terima kasih. Next. Next apa ya?